Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama gua Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan sesuai dengan judul video ini, karena banyak juga sih yang request, "Bang, kasih tahu dong tips and trick soal touring supaya low budget atau bisa dibilang yang murah-murah aja gitu. Gimana sih caranya touring tapi nggak keluar duit banyak?" Nah, pas banget nih kalian nonton video ini karena di sini gua akan kasih tahu tips and tricknya seperti apa. Jadi ya udahlah, pokoknya tonton aja videonya sampai habis. Dan kalau begitu kita langsung menuju ke tips and trick yang pertama. Sebelum kalian touring, itu biasanya kita itu suka menentukan dulu nih kita mau touringnya kemana, lewat jalurnya yang mana, dan checkpointnya kita lewatin jalan yang mana. Dan itu adalah hal yang krusial kalau misalnya kalian mau touring, karena gue rasa sih semua orang juga udah pada tahu ya soal ini. Cuman kebanyakan menyepelekan gitu soal tips and trick yang pertama ini, yang sangat-sangat dasar, sangat-sangat basic. Karena dari sini kita itu juga udah langsung bisa menentukan kira-kira budget berapa yang akan keluar ketika kita start buat touring itu. Tips and trick yang pertama ini lebih ke kita pertamanya itu tentuin dulu destinasi yang kita tuju. Setelah itu jarak, baru dari situ kita cek checkpoint yang sekiranya menurut kita ini cocok nih buat berhenti. Nah, dari situ bisa kita breakdown tuh kira-kira berapa sih jumlah duit yang akan keluar ketika kita sekali jalan kayak gitu kan. Lalu tips berikutnya yaitu tips yang kedua. Ini menurut gua adalah lanjutan dari tips yang pertama sebelumnya. Karena setelah udah kita tentuin destinasinya, terus jalanan yang udah mau kita pilih yang mana, sama checkpoint mana yang kita mau laluin, yang berikutnya ini tips apa? Kenapa nggak gue jadiin satu di tips pertama? Karena menurut gue ini adalah berhubungan soal dengan waktu. Karena gini, kalau misalnya kalian sudah punya planning waktu, kayak misalnya kalian udah kira-kira udah ngeset nih, oke, dari titik A ke titik B kita bisa jalan dalam waktu 2 jam gitu. Nah, itu tuh juga bisa memangkas pengeluaran biaya juga gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita touring nih tapi tanpa persiapan dalam memperkirakan waktu yang akan kita jalanin gitu, misalnya kita nggak ancer-ancer waktunya, itu nanti jadinya akan berantakan dalam segi manajemen waktu, dalam segi manajemen kita punya fisik, itu kadang juga perlu istirahat, sama akhirnya ujung-ujungnya ya keluar duit. Contoh, keluar duitnya buat apa ya? Buat dikit-dikit berhenti, kita istirahat, water break, kita beli jajanan, kita beli makan. Kalau misal udah kemalaman, kita mau nggak mau harus cari penginapan segala macam gitu-gitu. Jadi namanya touring itu menurut gua itu nggak bisa kayak kita sepelein gitu loh soal waktu gitu. Udah deket nih, kita nyantai-nyantai dulu aja. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut gua kalau misalnya dibiasakan, itu lama-lama ya akan nggak karuan gitu nanti dalam perjalanan touringnya. Karena menurut gue touring itu kalau misalnya kita menyepelekan sesuatu yang kecil, itu dampaknya tuh kayak domino guys. Perlu banget menentukan waktu saat kita berangkat, saat kita di jalan, saat kita istirahat, sampai akhirnya kita tiba di destinasi yang kita tuju. Tips berikutnya ini yang ketiga, bisa dibilang sih supaya memang kalian touringnya itu tidak keluar banyak biaya. Ini sebenarnya hal yang sangat simpel juga tapi efektif loh. Pada umumnya apalagi kita yang memang baru pertama kali ngerasain touring, pasti nggak mungkin dong kayak sendirian touringnya, iya nggak sih? Nah, pasti kan kalian semua para teman-teman yang memang pengen touring itu biasanya suka ngajak teman. Termasuk gue juga. Gue kalau misalnya touring memang lebih serunya sama teman-teman gitu, kayak ramean gitu-gitu kan. Dan itu bisa menimbulkan efek pengeluaran biaya yang akhirnya yang harusnya tadi dibayar sama satu orang, tapi karena ini ramean jadi bisa dibagi rata gitu. Yang penting hitungannya adil dan fair. Adil dan fair kan sama aja. Ya udah, intinya tuh sama rata gitu guys. Kalau misalnya ramean tuh biasanya itu ada obrolan soal patungan dalam hal ya penginapan, terus ya makanan. Kalau bensin sih biasanya masing-masing ya. Ya semakin ramai yang ikut, otomatis ya semakin murah juga pengeluaran yang akan kita keluarin soal budget ini. Tips yang keempat, ini bisa dibilang supaya kita juga hemat atau bisa meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu. Itu ya sebelum kita berangkat pastikan motor yang kita pakai itu aman-aman aja gitu ya. Maksudnya ya sebelum jalan ya motornya udah kita servis gitu kan. Spare part yang tadinya belum diganti ke yang baru ya kita ganti dulu, contohnya kayak kampas rem. Ban yang udah botak ya kita ganti ban yang baru karena biar lebih safety. Begitu juga dengan oli. Ngomong-ngomong soal ganti oli, seperti kalian bisa lihat
Nah, di sini di kanan kiri gua ada oli dari Shell Advance, yang kiri gua ini adalah tipe yang Ultra, dan yang kanan gua ini adalah yang AX7. Jadi untuk yang AX7 sama yang Shell Advance yang Ultra ini, dua-duanya ada yang memang untuk motor sport, sama juga ada yang untuk matic. Jadi pokoknya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian juga sih. Karena dua-duanya ini dari oli ini, dampak setelah kita menggunakan oli ini adalah bikin tarikan motor kita jadi lebih enteng. Khususnya kalau misalnya motor kalian adalah motor matic, pakai oli Shell Advance yang tipe AX7 ini akan berasa sekali untuk dampak ketika kalian ngegas itu, ya jadinya lebih enteng gitu. Karena ya gua rasa teman-teman udah pada tahu juga lah, tinggal kalian kasih impresinya aja guys soal gimana impresi kalian setelah menggunakan oli dari Shell Advance, baik itu yang tipe AX7 ataupun yang Ultra. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Tips yang keempat ini lebih ke perawatan motor kita, kesiapan motor kita saat kita mau touring nanti gitu kan, supaya apa? Kita di jalan itu nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu guys. Jadi menurut gua kalau misal kita semuanya udah siap, besar kemungkinan kita tidak akan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Dan terakhir kita masuk ke tips yang kelima, yaitu tips yang terakhir. Dan menurut gua tips yang terakhir ini adalah merepresentasikan dari tips yang pertama sampai yang keempat yang udah gua kasih tahu ke teman-teman semua. Ya pada dasarnya sih sebenarnya ya, kalau kita ngomongin touring low budget itu sebenarnya balik lagi ke standarnya kita sih menurut gua. Kenapa? Karena kalau kita pengen cari yang murah sampai yang mahal itu sebenarnya dua-duanya ada gitu. Dan itu termasuk kayak kita ngomongin soal penginapan atau tempat kita beristirahat ketika touring, terus juga makanan ketika kita istirahat untuk makan gitu kan, lagi rehat gitu. Nah itu semua itu tuh sebenarnya faktor utama dalam menentukan touring murah atau mahalnya gitu. Dan menurut gua kalau kita ngomongin murah sama mahal itu kan relatif ya. Pokoknya gini aja sih guys, balik lagi ke standar kita. Kalau misalnya kalian yang bukan tipikal orang yang ngikutin ego, harusnya sih ini bisa sih ya dapat touring low budget bahkan gratis di berbagai hal tertentu. Contoh, misal kalau misalnya kalian memang benar-benar nggak mau mengeluarkan biaya soal penginapan, ya mungkin kalian bisa lakuin kayak tidurnya di masjid atau di pom bensin gitu kan, yang itu dimana ya itu tidak dipungut biaya ya. Paling kalian cuma apa ya, yang penting sopan attitude-nya aja, atau kayak jaga kebersihan terhadap diri sendiri supaya tidak mengotori tempat yang udah kita tempatin di situ gitu. Karena gua rasa banyak sih orang-orang yang kayak numpang istirahat gitu istilahnya, ya di pom bensin gitu kan, atau di rest area atau masjid kayak gitu-gitu. Dibalikin lagi ke standarnya kita sih guys kalau kita ngomongin soal touring. Namanya touring, perjalanan jauh, dan otomatis itu akan memakan waktu dan memakan energi. Nah semakin murah ya otomatis ya semakin ya ala kadarnya aja gitu dalam soal kenyamanan, keamanan, kesehatan gitu kan. Ya paling itu aja sih ya 5 tips and trik menurut gua soal kalau misal kalian mau touring low budget gitu. Dan semoga video ini berguna buat teman-teman semua yang lagi pengen mencoba hal baru, yaitu dunia pertouringan. Dan mungkin di sini teman-teman semua yang nonton yang udah sering touring punya tips and triknya juga soal touring low budget versi kalian. Dan kalian juga bisa sharing di kolom komentar di video ini. Nanti kita berdiskusi di dalam komentar di situ. Dan ya terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.